Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baru Assalamualaikum benar. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat PLT Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Pusat, Bapak Suryanto. Yang kami hormati Kepala Seksi Perpustakaan Jakarta Pusat, Bapak Nur Muhyadi. Para pustakawan Sudin Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Pusat, para Dewan Juri Lomba Hanjaba, para kepala sekolah, para guru pendamping, para peserta Lomba Hanjaba, dan seluruh hadirin yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di Zoom ini dalam acara Technical Meeting Hanjaba Hari Anak Jakarta Membaca tahun 2025. Baik, untuk mengawali acara, marilah kita simak sambutan yang akan disampaikan oleh PLT Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Pusat. Untuk itu, kepada Bapak Suryanto dipersilahkan. Siapa yang ngomong, Pak? Baik, makasih Pak Ibu sekalian. Saya konfirmasi sebentar. Apakah suara saya sudah terdengar dengan baik? Sudah terdengar, Bapak? Ya, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Salam literasi. Ya, yang kami hormati Bapak Ibu yang berasal dari Sudin Pendidikan Jakarta Pusat 1 dan Sudin Pendidikan Jakarta Pusat 2 ataupun yang mewakili. Apakah ada yang hadir? Ya, makasih. Bapak Ibu yang berasal dari unsur persekolahan, baik tingkat SD, SMP, maupun SMA, SMK, baik negeri maupun swasta, di Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kabak Kesra, Setko Administrasi Jakarta Pusat, ataupun yang mewakili, yang kami hormati para guru pendamping, adik-adik nantinya yang akan mengikuti Hari Anak Jakarta Membaca, serta yang kami bawakan para calon peserta Anjaba tahun 2025. Alhamdulillah, pertama dan yang utama mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa pada kesempatan yang baik ini kita dapat berhimpun meskipun dengan metode daring dan ataupun Zoom meeting, namun tidak mengurangi rasa hormat dan semangat kita semua dalam melakukan aktivitas literasi untuk meningkatkan pembudayaan kegemaran membaca di Provinsi DKI Jakarta, khususnya di Kota Administrasi Jakarta Pusat ini. Salam hormat kami dari Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi, mohon maaf, Kota Administrasi Jakarta Pusat, kepada Bapak Ibu sekalian, dan apresiasi yang setinggi-tingginya bagi Bapak Ibu sekalian yang terus-menerus menggulirkan amanat literasi di Jakarta Pusat, khususnya untuk kita laksanakan salah satu kegiatan dan subkegiatan literasi
yaitu dalam rangka memperingati Hari Anak Jakarta Membaca tahun 2025 ini. Mengingat dan berdasarkan Pergub Hanjaba tahun 2006 ya waktu itu ya. 2000. 2002. Ini 2002 ini apa? Kita sekalian dan kita semuanya sama-sama akan melaksanakan Hanjaba di tahun ini, di mana Hanjaba ini kita akan lakukan untuk dengan menyeleksi 7 kategori lomba. Nah, 7 kategori lomba tersebut akan nanti disampaikan secara detail, secara rinci oleh teman-teman eh, subkel ataupun seksi perusahaan di Sudin Pusip Jakarta Pusat, dan kami berharap eh, kepesertaan ataupun partisipasi Bapak Ibu sekalian, terutama teman-teman dari guru pendamping, teman-teman dari persekolahan pada jenjangnya masing-masing untuk bisa mengasistensi siswa atau muridnya yang mengikuti peserta Hanjaba. Semata-mata lomba ini dikhususkan untuk eh, para siswa atau murid yang senang ataupun gemar ke perpustakaan sekolah. Namun demikian, saya kita semua meyakini bahwa siswa atau murid-murid yang ada di Kota Jakarta Pusat ini itu semuanya sudah menjadi anggota perpustakaan sekolah sebagai pengunjung yang aktif. Untuk itu, kami berharap para pengunjung yang aktif ini, para pustakawan yang berdedikasi tinggi terhadap perpustakaan sekolahnya masing-masing, ini bisa menjadi peserta dalam Hamjaba dan mendapatkan apresiasi nantinya dari Wali Kota Jakarta Pusat. Selamat kepada para guru juga yang memang eh, terus mempromosikan, terus mensosialisasikan kegiatan-kegiatan kami, khususnya dari Suku Dinas Pustakaan dan Kasipan Kota Administrasi Jakarta Pusat, dan tidak henti-hentinya kami akan berkoordinasi dan menggelorakan kegiatan literasi berkolaborasi dengan Dinas dan Sudin Pendidikan baik JP1 maupun JP2 di Kota Administrasi Jakarta Pusat. Mungkin itu eh, amanat yang kita sama-sama pahami. Nanti kita akan lakukan breakdown atas kegiatan-kegiatan Hanjaba di tanggal 12 hari Selasa, Rabu, dan hari Kamis sebagai penutupan tanggal 14 Agustus 2025. Semoga acaranya dapat berjalan dengan baik dan lancar, mudah dan sukses. Dan ini perlu dukungan Bapak Ibu sekalian, terutama dari teman-teman Dinas Pendidikan. Dan kami yakin siswa kita punya semangat yang baru, semangat yang spesial di tahun 2025 ini, karena dari 5 lomba ini kita tambah menjadi 7 lomba, sehingga akan memiliki apresiasi ataupun memiliki reward yang lebih banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya. Itu saja, makasih banyak. Silakan dilanjutkan secara teknis dengan seraya mengucapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Acara rapat persiapan Hanjaba Jakarta Pusat tahun 2025 secara resmi saya katakan dibuka, dan kita gaungkan tagline kita dari baca jadi karya untuk Jakarta. Makasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima, Waalaikumsalam warahmatullahi hmm, wabarakatuh. terima kasih Bapak atas sambutannya. Sebelum memasuki acara selanjutnya, kita akan foto bersama terlebih dahulu. Dimohon untuk seluruhnya mengaktifkan kamera dan berikan senyuman terbaiknya. Di saya ada 3 slide. Kita mulai dari slide yang pertama. Boleh tangannya salam literasi ya, teman-teman. Satu, dua, tiga. Oke, slide kedua. Satu, dua, tiga. Slide terakhir. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Kami ingatkan kembali untuk peserta hari ini dapat mengisi daftar hadir yang sudah kami kirimkan melalui kolom chat. Selanjutnya adalah paparan terkait technical meeting kegiatan Hanjaba tahun 2025 yang akan disampaikan oleh Pustakawan Jakarta Pusat, Ibu Rahmatul Karimah atau Ibu Imei. Kepada Ibu Imei dipersilahkan. Terima kasih, Mbak Rifa. Izin suara saya terdengar, Bapak Ibu? Terdengar Ibu. Dengar. Terdengar Ibu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi Terdengar. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Senang sekali rasanya hari ini kita bisa bertemu kembali menyapa Bapak Ibu dan adik-adik semua di rapat teknis atau technical meeting pelaksanaan Lomba Hari Anak Jakarta Membaca. Yang terhormat Bapak PLT Kasudin Pustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Bapak Suryanto, kepada yang beserta jajaran, kepada yang kami hormati perwakilan dari Sudin Pendidikan Wilayah 1 dan 2 Jakarta Pusat, para dewan juri, seluruh lomba Hanjaba yang sudah hadir di tengah-tengah kita pada siang hari ini, kepada para kepala sekolah, Bapak Ibu guru pendamping, orang tua peserta, maupun peserta lomba dan hadirin semua yang sudah hadir dalam Zoom meeting siang hari ini. Terima kasih kesediaannya Bapak Ibu. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali meskipun dalam bentuk daring ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita, tidak mengurangi hikmatnya acara, dan rangkaian acara semua berjalan dengan lancar, tertib sampai dengan hari pelaksanaannya tiba. Izin Bapak Ibu, perkenalkan saya Ine dari Sudin Perpustakaan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Pusat hari ini akan menyampaikan beberapa teknis terkait dengan persiapan Lomba Hari Anak Jakarta Membaca Jakarta Pusat tahun 2025. Izin saya share screen Bapak Ibu. Bentar Bapak Ibu ya. Hmm, sudah terlihat Bapak Ibu. Sudah Ibu. Siap, sudah Ibu. Udah, Bu. Udah, Bu. Sudah jelas ya Bapak Ibu? Baik, mari kita mulai rapat teknis Hari Anak Jakarta Membaca. Sebelumnya sudah bergabung semua yang kita eh, Agustus nanti dari tanggal 12 sampai dengan 14 Agustus. Nah, coba saya sapa Bapak Ibu untuk adik-adik di lomba bertutur sudah hadir. Ada lomba bertutur, lomba puisi, lomba pantun, lomba Hadir, Bu. pidato bahasa Inggris, lomba fotografi, lomba menggambar dan mewarnai, serta lomba membuat komik strip. Mudah-mudahan seluruh peserta di setiap mata lomba sudah hadir dalam rapat teknis yang hari ini ya. Oke, baik. Mengusung di tahun sebelumnya
Tema Hanjaba kita adalah di tahun ini dari baca jadi karya untuk Jakarta. Jenis-jenis lomba yang kita selenggarakan sama seperti 5 wilayah kota yang lainnya. Lomba Lomba yang kita selenggarakan ada kategori SDMI, SMPMTS, dan SMA, SMKMA. Di kategori SDMI ada 3 mata lomba, yaitu lomba gambar dan membaca puisi, dan berikutnya di MPMTS ada lomba komik strip dan lomba membuat pantun. Berikutnya di SMK ada pidato Inggris, lomba fotografi. Untuk peserta yang sudah daftarkan ke form pendaftaran Sudin Pusip Jakarta Pusat, sudah bergabung pada masing-masing grup yang oleh panitia ya Bapak Ibu. Baik, mengawali rapat teknis pada siang hari ini yaitu lomba menggambar dan kita berkenalan dulu dengan para juri lomba menggambar dan mewarnai. Di lomba ini ada Pak Ade Dimas Ajisaka, kan seniman dan kurator profesional. Selanjutnya ada Ibu Rahmawati atau biasa akrab disapa Emma, yang merupakan pelaku seni dan kreasi. Selanjutnya ada Bapak atau kami akrab yang pelukis, muralis, dan pengajar, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya adalah ketentuan lomba menggambar dan mewarnai. Bisa disaksikan bersama-sama Bapak Ibu, untuk ketentuan lomba menggambar dan mewarnai, karya berkaitan dengan aktivitas membaca di perpustakaan. Peserta membawa peralatan menggambar dan mewarnai, serta perlengkapan pendukung lainnya, seperti meja lipat, alat menggambar, alat mewarnai, dan lain-lain. Cara masing yang disiapkan adalah kertas A3 yang disiapkan oleh panitia, tapi alat pendukung lainnya harap dibawa oleh masing-masing peserta. Alat yang dibolehkan hanya berupa krayon dan pensil warna. Peserta memakai seragam sekolah atau batik sekolah masing-masing. Waktu atau durasi pelaksanaan lomba ini selama 120 menit. Gambar tidak mengandung unsur ideologi atau paham berbahaya, ujaran kebencian, sara, kekerasan, serta pornografi. Berikutnya adalah komponen penilaian lomba menggambar dan mewarnai. Bapak Ibu bisa dilihat sama-sama. Komponennya ada komposisi warna dan bentuk dengan bobot 4, kemudian kesesuaian tema dengan bobot 3, kerapian dan kebersihan dengan bobot 3, dengan jumlah 10 bobot. Berikutnya adalah lomba membaca puisi. Juri lomba membaca puisi di tahun ini kita ada Pak Ahmad Mulyadi yang merupakan penulis dan akademisi. Selanjutnya ada Pak Irfan Hakim yang merupakan sutradara teater dan performer. Selanjutnya ada Ibu Wuri Dian Trisnasari. Beliau merupakan widya bahasa ahli. Ketentuan lomba membaca puisi, setiap peserta membacakan 1 karya puisi. Materi lomba membaca puisi akan hasil sastrawati atau penyair Indonesia yang dipilih secara umum dan sesuai kategori usia dengan menyebut judul dan pencipta karya puisi tersebut. Naskah puisi disampaikan ke panitia atau saat pelaksanaan lomba 3 rangkaian mencantumkan lengkap sekolah dan nomor peserta. Peserta memakai seragam sekolah atau batik sekolah masing-masing. Waktu atau durasi membaca puisi di atas panggung paling lama 5 menit. Karya puisi yang dibacakan tidak mengandung unsur ideologi atau paham berbahaya, ujaran kebencian, sara, kekerasan, serta pornografi. Berikut adalah komponen penilaian lomba membaca puisi, yaitu 1 penghayatan di 3 bobot, berikutnya adalah vokal di 3 bobot, interpretasi di 2 bobot, penampilan di 2 bobot nilainya. Baik, selanjutnya ada lomba bertutur, Bapak Ibu. Di lomba bertutur kita ada juri Pak Ayo, biasanya kita sapa, yaitu Aryo Farid, yang merupakan pendongeng dan penulis cerita. Selanjutnya ada Bapak Agung Cahya Karyadi, Duta Baca Jakarta Pusat. Yang berikutnya ada Ibu Kurniawati Yuli Pertiwi, yang merupakan ketua Ayo Dongeng Indonesia.
Ketentuan lomba bertutur, Bapak Ibu, setiap peserta membawakan satu buah cerita. Materi lomba adalah cerita rakyat bermuatan lokal Jakarta yang mengandung nilai perjuangan, kepahlawanan, atau legenda, dan bukan merupakan cerita tokoh binatang atau fabel. Materi cerita dibuatkan sinopsis atau ringkasan sebanyak 1 sampai 2 halaman dengan font Times New Roman ukuran 12 spasi 1,5 dan dicetak sebanyak 3 rangkap. Bila dalam penyampaian cerita dibutuhkan alat peraga atau alat dukung cerita, peserta menyiapkan alat peraga secara mandiri di atas panggung. Peserta memakai seragam sekolah atau batik sekolah masing-masing. Waktu atau durasi membawakan cerita di atas panggung paling lama 10 menit. Cerita tidak mengandung unsur ideologi atau paham berbahaya, ujaran kebencian, sara, kekerasan, serta pornografi. Selanjutnya adalah komponen penilaian lomba bertutur. Di komponen penilaian lomba bertutur, kita ada penampilan dengan bobot 2, cara atau teknik bertutur dengan bobot 4, penguasaan materi dengan bobot 3, kemampuan atau skill dengan bobot 1. Selanjutnya ada lomba membuat komik strip. Juri lomba membuat komik strip yaitu Bapak Adipati Julian yang merupakan ilustrator dan komik artis. Selanjutnya ada Bapak Mahdi, merupakan editor dan ilustrator. Selanjutnya ada Bapak Ozora Rahyu yang merupakan ilustrator. Ketentuan dalam lomba membuat komik strip ini adalah peserta membawa peralatan menggambar dan mewarnai serta perlengkapan pendukungnya masing-masing yang meliputi meja lipat, alat menggambar, alat mewarnai, dan lain sebagainya. Gambar terdiri dari 1 halaman ukuran kertas A3 yang terdiri dari 4 panel, bisa landscape maupun portrait. Karya komik strip berkaitan dengan literasi digital. Waktu atau durasi pelaksanaan lomba yaitu 120 menit. Untuk kertasnya akan disediakan oleh panitia, Bapak Ibu. Peserta memakai seragam sekolah atau batik sekolah masing-masing. Gambar juga tidak mengandung unsur ideologi atau paham berbahaya, ujaran kebencian, sara, serta pornografi. Berikutnya adalah komponen penilaian lomba membuat komik strip, yaitu komposisi warna dan bentuk di bobot 4, kesesuaian tema di bobot 4, di bobot 3, kerapian dan kebersihan di bobot 3. Selanjutnya ada lomba membuat pantun, Bapak Ibu. Istimewanya ini dilaksanakan perdana, Bapak Ibu. Lomba membuat pantun di tahun ini baru diselenggarakan, termasuk juga nanti ada lomba fotografi. Jadi yang sebelumnya di Hanjabat tahun 2024 ada 5 mata lomba, di tahun 2025 ada penambahan menjadi 7 mata lomba. Selanjutnya kita berkenalan dengan juri membuat pantun. Ada Bapak Abdul Rahman atau akrab disapa Pak Aden yang merupakan tokoh budaya Betawi. Selanjutnya ada Pak Ahmad Tiblih yang merupakan tokoh budaya Betawi. Dan berikutnya ada Pak Zahrudin yang merupakan Raja Pantun Betawi, Bapak Ibu. Ketentuan lomba membuat pantun. Peserta membuat 2 buah pantun pada kertas yang akan disediakan oleh panitia di lokasi pelaksanaan lomba. Materi pantun akan dibacakan oleh Dewan Juri saat pelaksanaan perlombaan. Peserta membacakan karya di depan Dewan Juri sesuai dengan nomor urut peserta. Waktu atau durasi membuat 2 buah pantun adalah 15 menit, Bapak, Ibu, dan adik-adik. Dan waktu untuk membacakan setiap peserta yaitu paling lama 5 menit. Peserta membawa alat tulisnya masing-masing. Peserta memakai seragam sekolah atau batik sekolah masing-masing. Karya pantun tidak mengandung unsur ideologi atau paham berbahaya, ujaran kebencian, sara, kekerasan, serta pornografi. Selanjutnya adalah komponen penilaian lomba membuat pantun, yaitu terdiri dari keselarasan antar baris yang memiliki 3 bobot, kesesuaian tema 2 bobot, kreativitas 3 bobot, artikulasi dan intonasi 2 bobot. Selanjutnya ada lomba pidato bahasa Inggris untuk jenjang SMA, SMK, MA. Berikut adalah juri lomba pidato bahasa Inggris. Yang pertama ada Ibu Andari Karina Anom yang merupakan jurnalis dan akademisi. Selanjutnya ada Ibu Hanina Maulida yang merupakan psikolog, konselor, dan public speaker.
Yang selanjutnya ada Ibu Kanti Kusuma Wardani yang merupakan public speaker dan penulis. Ketentuan lomba pidato bahasa Inggris, tiap peserta membawakan satu teks pidato buatan sendiri. Tema pidato yaitu peran generasi muda dalam menyongsong 500 tahun Kota Jakarta. Peserta menyampaikan pidatonya secara baik, lancar, menarik, dan jelas. Naskah pidato disampaikan kepada panitia atau dewan juri pada saat pelaksanaan lomba dengan mencantumkan nama lengkap, sekolah, dan nomor peserta. Ini juga sama dicetak 3 rangkap. Waktu atau durasi membawakan pidato setiap peserta paling lama 10 menit. Peserta tidak diperkenankan membawa teks pidato penuh pada saat pelaksanaan lomba. Peserta memakai seragam sekolah atau batik sekolah masing-masing. Pidato yang disampaikan tidak mengandung unsur ideologi atau paham berbahaya, ujaran kebencian, sara, kekerasan, serta pornografi. Komponen penilaian lomba pidato bahasa Inggris meliputi kesesuaian tema dan isi pidato dengan bobot 3, artikulasi dan intonasi dengan bobot 3, ekspresi dan bahasa tubuh dengan bobot 2, kelancaran dengan bobot 2. Selanjutnya ada lomba fotografi, sama untuk jenjang SMA, SMK, MA. Lomba fotografi yaitu ada Bapak Bari Kusuma yang merupakan fotografer dan videografer, ada Mas Irfam yang merupakan fotografer, ada Ibu Yusi Meiti yang merupakan fotografer. Ketentuan lomba fotografi, tema akan dibacakan oleh dewan juri saat pelaksanaan perlombaan. Foto diambil menggunakan kamera ponsel. Karya foto adalah karya sendiri yang dikerjakan oleh peserta atau orisinil, bukan karya orang lain atau mengambil dari sumber itu. Karya adalah karya foto, kata narasi foto atau foto story yang di dalamnya terdapat unsur pendekatan memotret dengan acuan IDF8P, yaitu interior, detail, frame, angle, time. Ukuran foto 3500 megapiksel dengan pengambilan JPEG high pada ukuran kamera resolusi tertinggi. Dilarang menambahkan gambar ke dalam foto. Merupakan karya foto berwarna yang dilengkapi dengan keterangan atau caption berisi 5W1H, maksimal 100 kata, dan menyebutkan jenis kamera ponsel yang digunakan. Hanya boleh menggunakan edit retouch terbatas, yaitu cropping, exposure, color balance, dan burning atau dodging. Berikutnya adalah peserta mengirimkan 1 buah hasil karya foto ke tautan yang disediakan panitia dengan format JPEG dan ukuran file maksimal 50 megabyte. Persetujuan atau konsen terkait pengambilan gambar karya foto, baik lokasi, model, atau objek lain menjadi tanggung jawab peserta lomba. Peserta boleh membawa model atau objek foto sendiri. Waktu atau durasi pengumpulan karya adalah 60 menit, mencakup pengambilan foto, edit foto, dan pengumpulan foto melalui tautan. Peserta memakai seragam sekolah atau batik sekolah masing-masing. Karya foto tidak mengandung unsur ideologi atau paham berbahaya, ujaran kebencian, sara, kekerasan, serta pornografi. Komponen penilaian lomba fotografi meliputi teknik pemotretan, ada 3 bobot, komposisi foto, ada 3 bobot, pesan di 2 bobot, kreativitas dan orisinalitas di 2 bobot. Nah, selanjutnya adalah informasi penghargaan untuk pemenang. Selain pemenang mendapatkan uang pembinaan, pemenang juga akan mendapatkan sertifikat dan piala penghargaan. Berikut adalah rincian juara-juara setiap kategorinya. Di kategori SDMI, juara 1 mendapatkan penghargaan uang pembinaan sebesar 2 juta rupiah, juara 2 1.750.000 rupiah, juara 3 1.500.000 rupiah, juara harapan 1 1.250.000 rupiah, dan juara harapan 2 di 1 juta rupiah. Selanjutnya untuk kategori SMP atau MTS, juara 1 memperoleh 3.500.000 rupiah,
Juara 2 Rp3.250.000, juara 3 Rp3 juta, juara harapan 1 Rp2.750.000, dan juara harapan 2 di Rp2.500.000. Selanjutnya untuk kategori SMA, SMK, MA, juara 1 akan memperoleh hadiah uang sebesar Rp5 juta, juara 2 Rp4.500.000, juara 3 Rp4 juta, juara harapan 1 Rp3.500.000, dan juara harapan 2 di Rp3 juta. Berikut adalah lini masa dari rangkaian kegiatan Hari Anak Jakarta Membaca Jakarta Pusat tahun 2025. Yang sudah kita mulai pendaftarannya pada 21 Juli 2025. Selanjutnya ada rapat teknis peserta yang kita selenggarakan hari ini bersama-sama di tanggal 6 Agustus 2025. Pelaksanaan Hanjaba kita akan selenggarakan pada 12 dan 13 Agustus 2025 di RSGU atau Ruang Serbaguna Utama Wali Kota Jakarta Pusat dan Sudin Perpustakaan Kearsipan Jakarta Pusat. Selanjutnya, apresiasi diagendakan akan dilaksanakan pada 14 Agustus 2025 di Ruang Serbaguna Utama Wali Kota Jakarta Pusat. Berikut adalah jadwal lomba yang kita akan selenggarakan, Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian. Di lomba menggambar dan mewarnai akan dilaksanakan pada Selasa 12 Agustus 2025 di Ruang Serbaguna Utama Wali Kota Jakarta Pusat. Selanjutnya ada lomba membuat komik strip dilaksanakan di tanggal Selasa 12 Agustus Utama Wali Kota Jakarta Pusat. Berikutnya ada lomba pidato bahasa Inggris yang akan dilaksanakan di Aula Sudin Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Pusat. Dilaksanakan di Sudin Perpustakaan Kearsipan Jakarta Pusat. Jadi di hari Selasa tanggal 12 Agustus 2025 kita akan melaksanakan 4 mata lomba yang akan dipecah lokasinya menjadi 2, yaitu Ruang Serbaguna Utama dan Sudin Perpustakaan Kearsipan Jakarta Pusat. Selanjutnya di hari berikutnya di Rabu 13 Agustus 2025 kita akan melaksanakan 3 lomba, yaitu lomba membaca puisi, lomba membuat pantun, dan lomba bertutur. Ketiga lomba ini akan diselenggarakan di Sudin Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan area-area lomba yang sudah dibagi. Area lomba membaca puisi yaitu di Ruang Teater Sudin Pusip Jakarta Pusat, lomba membuat pantun di Ruang Layanan Anak Sudin Jakarta Pusat, dan lomba bertutur di Sudin Pusip Jakarta Pusat. Selanjutnya agenda untuk Kamis 14 Agustus 2025 yaitu pengumuman pemenang lomba berjenjang Hanjaba 7 mata lomba yang seluruhnya akan diumumkan di hari yang bersamaan. Berikut pengumuman pemenang lomba perpustakaan SDMI dan SMPMTS. Jadi kita akan mengumumkan 9 mata lomba, Bapak Ibu. Lokasinya di Ruang Serbaguna Utama Wali Kota Jakarta. Selanjutnya yaitu informasi kegiatan, rangkaian informasi kegiatan Hanjaba 2025 kami rangkum sebagai berikut. Peserta Hanjaba 2025 adalah peserta yang telah mendaftarkan diri melalui link pendaftaran dan telah diverifikasi oleh tim panitia masing-masing lomba serta telah dimasukkan ke dalam grup kepesertaan sesuai dengan lomba yang diikuti. Jadi Bapak Ibu, adik-adik semua harap mengecek kembali nama-nama yang sudah diinformasikan oleh masing-masing tim panitia sesuai dengan grup lombanya masing-masing. Nah, jika ada kesalahan penulisan nama, harap diinformasikan kepada tim panitia sesuai dengan mata lomba yang diikuti. Peserta lomba tutur membaca puisi dan pidato bahasa Inggris wajib melampirkan 3 rangkap naskah yang dibawakan. Naskah agar diberikan kepada juri sebagai bahan penilaian. Naskah diberikan keterangan nama peserta, sekolah, kelas, dan judul naskah. Tema cerita untuk lomba bertutur merupakan cerita rakyat kejakartaan yang sudah populer dan mengandung nilai perjuangan kepahlawanan. Bukan cerita tokoh binatang atau fable.
Peserta dilarang membawa kisi-kisi gambar atau dummy atau membuka HP saat mengikuti lomba menggambar mewarnai, membuat komik strip, membuat pantun. Jika ada yang melakukan hal tersebut, panitia berhak mendiskualifikasi. Bagi peserta yang kedapatan melakukan pelanggaran, peserta tidak akan dikeluarkan karena akan mengganggu konsentrasi peserta lain. Panitia hanya akan mencatat nomor peserta dan melaporkan kepada juri agar mendiskualifikasi peserta tersebut. Demi tertibnya acara, guru pendamping tidak mendampingi peserta saat lomba. Hanya boleh video di ruangan pada saat peserta dari sekolah yang bersangkutan tampil, tapi tidak dapat menonton penampilan peserta dari sekolah yang lain. Peserta yang hadir lebih dulu akan mendapatkan nomor urut tampil lebih awal dan begitu seterusnya. Rundown acara akan dibagikan kepada peserta melalui kolom chat Zoom meeting maupun grup masing-masing lomba. Peserta tidak membawa kendaraan pribadi atau mobil saat pelaksanaan lomba, atau jika harus membawa kendaraan tersebut tidak diparkir di area wali kota atau Sudin Pusip Jakarta Pusat karena lahan parkir yang tidak memungkinkan. Parkir bisa di area KONI. Saran kami menggunakan transportasi umum atau ojek atau taksi online dan sejenisnya. Seluruh peserta lomba bila terlambat hadir dalam pelaksanaan lomba tidak akan diberikan tambahan waktu dan saat lomba selesai harus mengumpulkan karya sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Jika ada pergantian peserta karena alasan darurat, sekolah diperkenankan mengganti dengan peserta lain yang berasal dari satu sekolah dengan terlebih dahulu mengkonfirmasi kepada panitia paling lambat H-1 dan melampirkan surat keterangan dari kepala sekolah. Puisi yang dibacakan oleh peserta lomba merupakan puisi hasil karya sastrawan atau penyair Indonesia yang diketahui secara umum dan sesuai dengan usia, dengan menyebut karya puisi tersebut. Untuk lomba menggambar mewarnai dan lomba komik strip, tas kosong ukuran A3, Bapak Ibu. Perlengkapan lain seperti meja lipat, ATK, dan lain-lain silakan membawa masing-masing. Tema untuk lomba pantun dan fotografi akan dibacakan saat lomba berlangsung. Untuk lomba fotografi diperkenankan membawa model masing-masing. Peserta lomba fotografi sebelumnya akan dikumpulkan di ruang teater untuk pengarahan bersama juri. Panitia hanya menyediakan snack bagi seluruh peserta dan satu orang guru pendamping masing-masing sekolah. Peserta diantar atau didampingi oleh guru pendamping masing-masing sekolah, Bapak Ibu. Pakaian yang digunakan peserta adalah seragam sekolah atau batik sekolah. Untuk lomba bertutur, boleh menggunakan kostum sesuai dengan cerita yang dibawa. Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Baik, informasinya sudah kami sampaikan, Bapak Ibu. Terima kasih banyak telah menyimak dari awal sampai akhir. Materi nanti juga akan kita sampaikan di link yang sudah tertera di Zoom Bapak Ibu sekalian. Media sosial kami ada di @pusjkt_pusat. Untuk Bapak Ibu dan adik-adik semua yang belum follow, silakan memfollow akun media sosial kami karena secara bertahap informasi update akan kami sampaikan melalui media sosial kami di @perpusjkt_pusat. Sekali lagi Bapak Ibu, bagi yang belum memfollow akun media sosial kami agar tidak ketinggalan update informasi, terutama terkait dengan rangkaian kegiatan Hanjaba 2025, silakan follow akun media sosial kami di @pusjkt_pusat. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Kami tutup untuk rapat teknis materi yang disampaikan. Jika ada pertanyaan lanjutan, silakan disampaikan Bapak Ibu. Di sini juga telah hadir bersama kami, ada dari juri dari masing-masing lomba Hanjaba, ada juga pustakawan dari Sudin Pustakaan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan Bu Rahmi, Bu Tenia, dan segenap tim dari Seksi Perpustakaan dan Sudin Pusip Jakarta Pusat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada MC. Silakan Mbak Rifa. Baik, Ibu Imai, terima kasih atas pemaparannya.
Baik, Bapak, Ibu, guru, atau orang tua peserta, apabila yang masih kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan, boleh saja langsung open mic, raise hand, atau bisa melalui kolom chat. Dibuka melalui dari STD. Ada yang Izin bertanya, Bu. ya, silakan Ibu, dari Ya, sekolah mana? baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu, atas kesempatannya. Ada beberapa hal yang mau saya tanyakan. Yang pertama, tentang lomba membaca puisi. Yang tadi saya baca, untuk lomba membaca puisi, puisinya itu adalah karya sastrawan yang terkenal dan sesuai dengan kategori usia. Nah, itu bisa tolong dijelaskan lebih lanjut, maksudnya bagaimana gitu. Nah, kemudian yang kedua, waktu sebelum waktu pertama kali diinformasikan untuk lomba bertutur itu siswa hanya menggunakan kostum, tidak menggunakan kostum, hanya seragam sekolah saja. Sementara tadi barusan dijelaskan bahwa yang menggunakan seragam itu adalah eh kostum untuk bertutur itu boleh sesuai dengan cerita yang dibawakan, tidak menggunakan seragam sekolah. Lalu yang ketiga, pukul berapa kegiatan untuk lomba di tingkat SD itu dimulai baik dari hari Selasa dan juga di hari Rabu. Itu saja Ibu, terima kasih. Baik, ingin disampaikan oleh Bu Ime langsung, Ibu. Iya, baik. Terima kasih Bu Anissa pertanyaannya. Dari SDN Rawasari 05, betul ya? Iya, betul, Bu. Ya. Terkait dengan lomba membaca puisi, Ibu, untuk kategori puisi yang dibacakan, yaitu puisi yang memang sudah familiar yang biasa dibacakan oleh anak-anak atau para peserta yang biasa mengikuti lomba. Untuk batasan sesuai dengan usia, artinya kan ini masih kategori SMP. Jadi cari puisi-puisi sifatnya bukan puisi yang cenderung dewasa begitu, Bu. Jadi menyesuaikan dengan yang bawakan. Berarti Kalau kalau untuk kayak misalnya pelaksanaan, tema, ya Bu maaf, untuk kayak tema ya, kepahlawanan itu masih diperbolehkan ya untuk SD. boleh. Oh, oke, terima kasih. Ya, untuk sendiri kan pukul 8 di masing ibu, bapak ibu semua sebagai tambahan informasi ya. Lomba ini akan dilaksanakan di pukul 8 pagi. Nanti up rundown-nya akan kami informasikan juga kepada masing-masing peserta. Harap untuk bisa datang minimal setengah jam sebelum pelaksanaan lomba terhadir. Sudah, Ibu? Apa sudah cukup jelas? Iya, Ibu maaf minta tolong diulangnya tadi masalah jam kedatangan Bu, tadi sempat nge-lag soalnya. Iya, untuk perlombaan akan dimulai pukul 8 pagi, Bapak Ibu. Nah, nanti untuk detail rundown akan disampaikan di masing-masing grup juga. Tapi harap sudah hadir lokasi sesuai dengan lokasi pembagian minimal 30 menit sebelum dimulainya acara karena akan ada proses daftar hadir dan pembagian name tag lanyard untuk nomor pesertaan masing-masing, nomor tampil. Seperti itu, Ibu. Sudah cukup jelas? Cukup jelas Bu, terima kasih atas informasinya. Terima kasih, Bu Nisa. Sama-sama. Oke, terima kasih Ibu. Selanjutnya dari tingkat SMP ada yang ingin bertanya? Oke, dari tingkat SD apakah ada yang ingin bertanya? Oke, kita lanjut ya. Dari tingkat SMA dulu berarti ini. SMA Negeri 7 Jakarta, silahkan.
Ibu open Eh, mic. si- Selamat Bapak, pagi. bapaknya silakan Pak. Selamat pagi. Halo, suara saya. Selamat pagi. Siang. Satu dua. Sabar. Maaf. Iya, silakan Bapak. Video saya udah mulai belum? Ya, sudah Pak, silakan. Oke. Izin saya dari SMA Negeri 7 Jakarta ingin bertanya perihal lomba pidato bahasa Inggris ya. Pertama, apakah pada saat penampilan di panggung boleh membawa kertas kecil atau tidak kertas kecil yang kecil ya? Yang pertama ya. Terus kedua, untuk mikrofon yang akan diberikan, apakah mikrofon yang semacam pegangan atau yang di telinga atau nggak ada mic sama sekali? Itu pertanyaan kedua. Dan pertanyaan ketiga untuk sekaligus ini ya, kan ada dari yang SMA 35 nanya nih juga, apakah ada syarat dalam penulisan dokumen speech yang akan diberikan kepada juri atau bebas saja syarat, bebas aja dari segala syarat? Sekian dari saya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ingin langsung dijawab oleh Bu Mei? Oke, baik. Nah, boleh diulang sedikit yang pertanyaan pertama dan kedua, Mbak Rifa? Oke, Mohon yang maaf, pertama, saya ya, agak terlewat. pertanyaan dari SMA 7 Jakarta. Yang pertama itu boleh Ya, tidak membawa kertas kecil pada saat iya, iya. membawakan pidato. Yang kedua, jenis mikrofon yang digunakan itu seperti apa? Oh, oke, baik. Ada Untuk kertas kecil itu untuk lomba pidato ya, ya, semacam cue card atau kisi-kisi itu diperkenankan, tapi tidak informasi utuh pidato, hanya untuk lembar pengingat-pengingat part, by partnya saja. Kalau untuk naik nanti yang disediakan oleh panitia adalah standing. Maaf, seperti apa? Standing mic, jadi nanti mic ada Oh, yang standing, jadi sudah standing mic yang sudah permanen, jadi peserta nanti tinggal menyampaikan saja isi pidatonya. Kalau jadi misalnya nyaman lebih pegang, silakan. Tapi nanti kita juga standing. Karena ini bahasa Inggris, tentunya syarat isi pidato sifatnya lebih formal. oke. Begitu. Kalau yang dimaksud dengan syarat-syarat itu apa saja? Ini maksudnya pertanyaan ketiga ya, apakah seperti untuk penulisan dokumen speech-nya itu apakah ada spacing tertentu kah, pakai font tertentu kah untuk judul dan isinya ya segitu begitu. Nah, sih yang pakai yang umum saja, misalnya font Times New Roman dengan spasi 1,5 dan font ukuran 12. Yang penting nanti jurinya saat membaca pidatonya jelas tulisannya. Jangan pakai font yang keriting-keriting gitu ya. Jadi disepakati saja fontnya untuk Times New Roman seperti yang informasi sebelumnya dengan spasi 1,5 dan fontnya 12. Dan jangan lupa untuk mencantumkan nama, asal sekolah, dan judul pidatonya. Begitu. Dengan siapa, Mas? Rafael dari SMA Negeri 7 Jakarta. Terima kasih ya Rafael jawabannya. sendiri yang ikut. Nanti Rafael sendiri yang ikut lomba? Iya, saya yang sendiri yang ikut. Iya. Siap. Tapi Semangat untuk terus sampai hari H. ya, terima kasih sebelumnya. Sama-sama. terima Ada kasih. lagi pertanyaan lain? Wah, kayaknya sudah Ada mulai Ibu. Dari Gania Kanza raising ya. Hanifah. Silakan Gania Kanza Hanifah. Aku mau nanya, jadi kan yang untuk lomba fotografi itu kan diberi waktu 60 menit untuk mengupload fotonya sekaligus buat ngeditnya juga kan. Nah, tapi kira-kira itu proses pemotretan fotonya itu dikasih waktu juga apa enggak?
Halo? Halo. Ya, Ibu. Halo, apa Ya, silakan. suara aku kedengaran? Masih putus-putus. Ayo, silakan. Jadi itu Ya. bagian apa proses pemotretannya itu diberi waktu apa enggak? Ya, Kira-kira berapa menit? Durasinya pertanyaannya Ibu. kami sudah menangkap ya. Yang dimaksud durasi ya. Durasi dalam itu fotografinya. Ya, Baik, oke. Untuk lomba fotografi, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, 60 menit kami berikan kepada para peserta masuk untuk pengambilan foto dan proses editing, sampai dengan mengunggah ke link yang sudah disiapkan oleh panitia. Jadi, satu rangkaian itu kita berikan waktu selama 60 menit. Kalau misalnya durasi kurang dari 60 menit sudah selesai dan bisa diunggah ke link yang sudah disediakan panitia, itu dipersilakan. oke, terima kasih. Ya, berarti Baik. 60 menit itu udah termasuk semuanya ya, Bu ya. Udah isi. Betul, 60 menit sudah Hmm, termasuk seluruh rangkaiannya. Baik itu mencari momen, memotret, terus mengedit, kemudian mengirimkan ke dalam link yang sudah disiapkan oleh panitia. Oke. Begitu, mudah-mudahan terjawab dan ini juga membantu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan serupa untuk teman-teman yang lain ya. Oke. Ada lagi? Nanti dari Riang Ariana, silakan. Hmm. Ibu ingin Ya, tanyakan. halo. Halo, iya, silakan. Halo, selamat siang. Saya dari orang tua Riang Ariana. Untuk lomba bertutur, untuk kategori pemenang di periode sebelumnya yang juara 1, 2, 3 dan harapan 1, 2, 3 itu apakah diperkenankan untuk mengikuti periode ini atau bagaimana? Terima kasih. Untuk yang periode juara 2, 3, 1, 2, 3 dan harapan 1, 2, 3 di periode tahun 2024 apakah diperkenankan untuk mengikuti lomba di periode tahun 2025? oke. Ibu Meh, apa masih ada di room Zoom? Oke, izin bantu jawab ya, Ibu Meh. Untuk pendaftaran bertutur, itu boleh mengikuti di tahun berikutnya, kecuali yang juara 1, Ibu. Jadi yang boleh mengikuti adalah juara 2, 3, harapan 1, dan harapan 2. Untuk juara 1 itu tidak diperbolehkan mengikuti lomba yang sama pada perlombaan yang sama juga di tahun berikutnya. Begitu ya, Bu Meh? Ya, betul. Terima kasih Mbak Rifa. Sudah disampaikan oleh tim kami juga ya Ibu. Menguatkan kembali saja untuk Bapak Ibu sekalian semua. Di Hanjaba 2025, peserta yang sudah mengikuti Hanjaba sebelumnya mengikuti lagi Hanjaba di tahun ini selama bukan juara 1 di Lomba Hanjaba. Gitu ya, mudah-mudahan sudah cukup Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Untuk kategori ceritanya, ini kebetulan pesertanya dia mengembangkan cerita dari tari tradisional Betawi. Nah, apakah ini masuk ke dalam kategori yang diperbolehkan atau hanya legenda atau dongeng yang sudah familiar? Terima kasih. Ini anak Maaf Ibu, orang tua Ibu siapa? Mohon maaf, dari orang tuanya Riang gitu ya. Ibu dari atas nama Riang. Kalau untuk yang menjadi syarat untuk disampaikan bertutur merupakan cerita yang sudah
populer, cerita lokal konten atau kejakartaan yang sudah populer. Karena lomba bertutur, khusus untuk lomba bertutur, ini akan sampai tingkat nasional. Dan nanti di tingkat nasional, dari tingkat provinsi akan membawakan cerita kejakartaan yang juga sudah populer. Jadi kalau misalnya terdapat pengembangan-pengembangan cerita yang keluar dari cerita-cerita populer yang sudah ada dan melekat di kejakartaan, khawatir tingkat nasionalnya akan apa namanya mengalami kendala karena nanti untuk nasional juga demikian. Oke, baik. Terima kasih buat penjelasannya. Oh, baik, terima kasih kembali Ibu. Semoga sudah cukup jelas. Ada lagi yang lain? Selanjutnya dari Desi Andriani dari SDN Gondang Dia. Silakan, Ibu. Ya, halo. Halo. Belum. Mana tadi? Untuk lomba menggambar dan mewarnai, kan tadi ada ketentuannya krayon dan pensil warna. Berarti kalau untuk spidol tidak diperkenankan kah atau gimana? Oh, ini sudah disepakati juga bersama dengan juri yang diperkenankan hanya krayon dan pensil warna ya. Berarti untuk krayon itu apa saja kan mereknya tuh nggak apa-apa gitu. Krayon ataupun Ya, pensil warna. betul. Yang penting jenisnya adalah krayon dan pensil warna. Begitu ya, Bu? Baik. Terus untuk mau tanya, apakah boleh pensil itu membawa tisu gitu atau tidak boleh? Oh, silakan Ibu, seperti yang sudah disampaikan juga sebelumnya, alat-alat Hmm? pendukung lainnya, termasuk meja, alat mewarnai, maupun alat pendukung lainnya, entah itu tisu atau lap untuk membersihkan, itu silakan Ya. dibawa dan disiapkan oleh masing-masing peserta. Oke, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum. Baik, Salam, Ibu. sama-sama. Oke, dari SMA Franciscus dan Miss Bagas, silahkan open mic. Oke, Silakan. selamat Sama dengan Mas Danis. Gimana? pagi. Saya Ya, izin sore. bertanya untuk lomba Oke. fotografi. Ya, thank you ya, Pak. Untuk lomba fotografi, apakah ada pembatasan spek handphone yang digunakan? Kemudian, apakah diperbolehkan membawa properti seperti misalnya lensa tambahan untuk lensa jepit di HP atau mungkin tripod atau properti lainnya dalam proses pemotretan seperti itu? Terima kasih. Tadi pembatasan spek apa? Mas, maaf. Pembatasan spek dalam hal apa? Eh, Bawa tripod Ya, sama lensa iya. capit yang buat handphone, Bu. Apakah Oke. boleh atau tidak diperkenankan seperti itu? Mau dijawab sama Bu Mei langsung? Atau maaf Ibu masih di mute. Maaf, untuk lensa tambahan tidak diperkenankan, hanya menggunakan kamera ponsel saja sesuai dengan ketentuan yang sudah kami sampaikan sebelumnya ya. Siapa? Mas Daniel dan adik-adik semua sekalian, khususnya untuk lomba fotografi. Dan tadi ada satu pertanyaan lain, apa ya, Mbak Rifa? Kalau tripod Bu boleh dibawa. Di sini juga ada Bapak Ibu juri untuk lomba fotografi mungkin mau menambahkan tambahan informasi untuk memperkuat rapat teknis kami pada para peserta lomba fotografi khususnya. Sudah ada juri yang sudah bergabung bersama kita. Oh iya, kalau untuk tadi pertanyaan yang Mas Daniel juga sampaikan, ada batas spek kamera ponselnya, itu tidak ada batasan spek kamera ponselnya ya, hanya tidak diperkenankan untuk eh, ada tambahan kamera lain.
Demikian ya, semoga menjawab. Ada lagi pertanyaan lain? Izin Ibu, ini oke, apakah sudah jelas dari SMA Francisco? Iya ya kan? Iya Kak, sudah jelas. Mantap. Oke. Terima kasih. Maaf, boleh menambahkan? Boleh, Karena silakan Ibu. iya, iya kemarin kalau nggak salah meeting sebelumnya itu nanti anak-anak untuk fotografi itu lomba fotografi nanti apa namanya mungkin di handphone itu ada settingan yang high res ya, high resolution. Itu mungkin bisa diterapkan di itu supaya nanti hasilnya juga bagus, apalagi nanti untuk keperluan dicetak bisa lebih bagus lagi. Ya, untuk nanti kan tadi bilang apa namanya harus pakai handphone dan settingannya nanti kalau ada setting high resolution dipakai aja. Oke, terima kasih Ibu Yusi tambahannya. Iya, Ibu sama-sama. adalah satu juri fotografi kami yang akan bertemu dengan adik-adik saat pelaksanaan lomba ya. Oke, terima kasih Ibu atas tambahannya. Selanjutnya adalah pertanyaan dari Putri Rizky Hanifah. Boleh langsung open Iya mic. Ibu, selamat sore. Ibu, suara saya terdengar gak ya Bu? Terdengar Ibu. Oh ya Ibu, Silakan. saya izin bertanya Bu, ini untuk SD lomba mewarnain dan menggambar. Ini kan temanya itu kan ada dari baca menjadi karya untuk Jakarta. Nah, ini saya izin bertanya untuk temanya itu apakah lombanya anak-anak menggambar dengan suasana di perpustakaan, aktivitas membaca di perpustakaan atau cerita rakyat? Karena kan di formulir itu kan anak-anak disuruh ditanyakan udah baca apa aja buku-buku di perpustakaan kan. Nah, itu apakah menggambarnya temanya tentang suasana di perpustakaan, aktivitas di perpustakaan atau cerita rakyat, Bu? Makasih. Oke, terima kasih Ibu Putri. Dari mana Ibu? Iya, Bu, izin dari SDN Paseban 05, Bu. Baik. Ibu Putri dari SDN Paseban 05 dan mudah-mudahan menjawab juga pertanyaan dari Bapak dan semua yang lain. Kait dengan dari baca jadi karya untuk Jakarta itu merupakan tema besar dari Hanjaba. Tapi untuk lomba menggambar dan mewarnai sendiri, karya nanti yang akan digambarkan oleh masing-masing peserta lomba adalah kaitan dengan aktivitas membaca di perpustakaan, Bapak Ibu. Jadi gambar sesuai dengan hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas membaca di. Demikian Ibu. Jadi untuk gambaran temanya adalah mengenai aktivitas membaca, bisa membaca di perpustakaan, bisa segala macam aktivitas literasi yang dilakukan di perpustakaan. Oke, sudah. Baik, Jawab ya, Ibu. Bu. Terima kasih, Bu. Baik, ada lagi yang lain Bapak Ibu? Oke, dari Syarifah Askia dari SDN 15 Kemayoran. Boleh open mic? Silakan dari SDN Kemayoran 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi kali ini Askia ingin bertanya, berapa jumlah peserta lomba bertutur? Mulai agak nge-freeze ya. Atas nama Syarifah, sepertinya terkendala jaringan. Oh, terus kendala. Iya. Ya, tiba-tiba nge-freeze ya. Baik, kita jawab saja ya, Mbak Rifa. Baik. Untuk total peserta lomba bertutur sebanyak 20 peserta. Oke. Yang artinya akan lomba bersama di Sudin Pusip Jakarta Pusat dalam rangka Hanjaba 2025.
Oke, Sudah lomba terjawab ya. bisa Ada dimaaf pertanyaan yang lainnya? dari Ibu Paundra SDN 4 Kebon Siri. Oke. Terima kasih Silakan Ibu atas Paundra. kesempatan. Baik, apakah suara saya terdengar? Udah. Oh ya, maaf sebelumnya saya tidak open kamera karena kendala jaringan. Jadi ini untuk tadi kan sudah saya buka link materinya dan ada link pendaftarannya. Nah, ketika saya buka untuk khususnya lomba menggambar itu ada komen kuota sudah penuh. Nah, itu apakah nanti akan ada link lagi yang terbaru atau seperti apa untuk di-share ke panitia atau seperti apa atau memang sudah penuh kuotanya? Dan untuk mulai lombanya tadi saya pas ada yang bertanya juga sepertinya nge-lag juga, mohon diulang ya. Terima kasih. Yang gambar yang tadi naik. Izin Ibu Paundra dari SD Kebon Siri 04. Sebelumnya peserta dari perwakilan sekolah apa sudah didaftarkan, Ibu? Sepertinya sudah by formulir manual sih, cuman untuk input di linknya saya kurang tahu. Baru kali ini ikut rapatnya ya. Iya, betul. Karena rapat teknis ini adalah untuk peserta yang sudah terdaftar di link pendaftaran sesuai dengan masing-masing kategori lomba. Jadi kalau misalnya dibuka linknya sekarang, itu pasti informasinya sudah penuh karena memang kuota sudah terpenuhi, Ibu. Baik, terima Khususnya kasih. Iya, kategori untuk ya. link Zoom juga kami dapatnya dari guru juga kan. Maksudnya apakah yang mengisi itu gurunya, jadi nanti saya tanya ke gurunya atau masing-masing yang ditunjuk gitu. Seperti itu sih, teknisnya seperti apa. Oh iya. Baik, silakan dikonfirmasi Ibu kepada perwakilan peserta yang ditunjuk apakah dari SD Ibu memang sudah ada yang sudah terdaftar dalam eh, namanya list nama-nama peserta di kami. Karena yang bergabung di rapat teknis hari ini harusnya adalah sudah peserta yang akan berlomba di Hanjaba nanti. Begitu. Jadi sudah bukan lagi pendaftaran di awal, Ibu, karena pendaftaran itu sudah kami buka di 21 Juli lalu dan akan ditutup secara otomatis kalau kuota sudah terpenuhi. Dan setiap kategori sudah ada kuotanya masing-masing. Selama kuota sudah terpenuhi, tentunya akan ada informasi di link form pendaftaran bahwa kuota sudah terpenuhi, sehingga tidak bisa lagi mendaftar. Kecuali untuk lomba-lomba yang masih ada slot sampai sekarang itu di lomba fotografi dan lomba pantun. Selebihnya kuota sudah terpenuhi. Jadi boleh di cross check kembali Ibu. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Mei. Iya betul ya, yang sudah terdaftar pasti di dalam form pendaftarannya itu sudah ada bukti untuk screenshot hasil dari pendaftarannya dan dikirimkan melalui PJ lomba masing-masing. Jadi jika tidak ada untuk informasi screenshot, berarti belum terdaftar sebagai peserta lomba Hanjaba. Terima kasih. Selanjutnya Ya, ada permisi. ya. Ibu Rifa dan Ibu Mei, saya Ya. izin live duluan karena mau ngajar online. Oke, Ibu, silakan. Terima kasih Silakan sudah Ibu. bergabung. Iya, terima kasih Ibu sudah bergabung. Oke, selanjutnya Ya, adalah mudah-mudahan sudah pertanyaan dari Belvania dari SMP Strada. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan. Oke, Shalom Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Ya. Jadi, perkenalkan, nama saya Belvania Alexandra, selaku perwakilan dari SMP Salada Mardi Utama 1. Izin bertanya seputar lomba membuat komik strip. Siap. Apakah suara saya terdengar jelas, Bapak Ibu? Sudah terdengar jelas, Belva. Ya, Silakan. Saya ada 2 buah pertanyaan, yaitu yang pertama, saya ingin menanyakan mengenai jenis kertas yang akan dipakai. Soalnya saya sudah tahu kalau kertasnya berbentuk A3, namun jenis kertasnya khususnya ketebalannya itu berapa ya? Karena saya agak khawatir karena saya menggunakan beberapa media mewarnai seperti contohnya acrylic markers atau watercolors. Saya khawatir bahwa media tersebut tidak cocok dengan kertasnya dan bisa bolong.
Serta pertanyaan kedua saya adalah seputar tema dari lomba komik strip ini. Nah, saya ini agak bingung, serta teman-teman saya juga banyak yang bertanya di chat mengenai tema lomba ini, yaitu adalah literasi digital. Menurut saya itu mencakup area yang sangat luas, dan saya agak bingung mencari sasaran mana untuk ditonjolkan untuk lomba Hanjaba. Saya izin minta bantuan kepada kakak-kakak dan ibu-ibu dan bapak-bapak, apakah bisa memberi contoh pada kami semua tentang tema lomba kami, yaitu literasi digital. Sudah situ saja sih pertanyaan dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga dapat dijawab dengan baik ya. Terima kasih. Sama-sama, Belva. Silakan. Baik, terima kasih Belva pertanyaannya. Terkait dengan Tebalan kertas. gambar untuk lomba menggambar mewarnai dan lomba komik strip itu akan sama, yaitu berukuran A3 art paper dengan ketebalan 200 gram. Jadi silakan bisa disesuaikan kira-kira alat bahan apa yang cocok untuk ketebalan tersebut ya. Jadi silakan diperhatikan juga Bapak Ibu dan adik-adik semua. Untuk eh, lomba komik strip khususnya, kita juga dapat informasi dari juri. Nanti untuk lomba komik strip dan lomba menggambar mewarnai ini akan dilaksanakan secara bersamaan di ruang serbaguna utama wali kota. Nah, itu akan dipisahkan sektor. Semisal yang di kanan itu adalah lomba komik strip, yang di kiri adalah lomba menggambar mewarnai. Tadi informasinya kalau untuk lomba menggambar mewarnai, em, media warna yang dibolehkan adalah krayon dan pensil warna. Tapi kalau untuk komik strip, untuk alat gambar itu dibebaskan. Ya, kalau untuk tema sendiri yaitu literasi digital. Memang tema literasi digital ini cukup luas ya adik-adik ya, sehingga mungkin adik-adik butuh gambaran lebih nyata gitu ya. Mungkin di sini juga ada Bapak Ibu juri dari lomba komik strip yang bisa memberikan gambaran kira-kira untuk literasi digital apa ya yang bisa dituangkan idenya dalam proses gambar nanti. Nanti kalian juga bisa tuh cari-cari di googling atau di media-media mana gitu ya, kira-kira untuk inspirasi Bukan sih? literasi digital ini yang harus dituangkan dalam bentuk Halo, gambar selamat komik siang seperti itu. semuanya. Nah ya silakan Kak Julian, di sini juga ada Kak Iya, Julian selamat yang siang. sudah Bisa hadir kedengeran ya? bersama kita. Iya, Silakan Kak. iya. Kalau untuk simpelnya sih mungkin literasi digital artinya eh, tahu cara memakai internet, sosial media, dan lain-lain dengan pintar, aman, dan apa ya, bertanggung jawab lah ya. Tetapi kita juga Ya, bisa ya. bawa tema ini ke arah yang lebih ringan, seperti misalnya komedi, kayak tahun kemarin itu yang di misalnya contohnya ada postingan di medsos misalnya tentang sesuatu. Nah, walaupun udah dijelasin dengan detail, tapi di komennya masih nanya soal yang misalnya padahal udah dijelaskan di postingan tersebut misalnya. Terus kalau enggak misalnya belanja online, padahal udah dijelasin di online shopnya A, B, C, D-nya, tapi nanti pas datang tidak sesuai, misalnya kayak gitu. Terus apa ya? Singkatnya sih soal kelakuan netizen yang lucu-lucu juga bisa sih sebenarnya. Kita bisa bikin yang ringan-ringan aja, jangan terlalu serius gitu sih. Gitu ya. Iya benar. Terima kasih Kak Julian tambahannya. Mungkin karena ini temanya literasi digital, anak-anak ini atau adik-adik calon peserta lomba menjadi terjebak ini kayaknya sesuatu yang serius ya gitu. Padahal kalian bisa berangkat dari misalnya antisipasi hoax gitu ya. Itu juga kan masuk ke area literasi digital atau pinjol, atau Iya, judi betul. online, atau game adiktif, ketergantungan gadget, hal-hal yang seperti itu. Itu juga bisa diusung menjadi cerita di komik strip nanti. Atau boleh explore lagi dari googling atau dari buku mungkin misalnya kira-kira apa yang mau diangkat isu-isu literasi digital yang sekarang lagi hit netizen-netizen yang seperti tadi Kak Julian sampaikan itu juga
kayaknya seru untuk diangkat gitu ya jadi tema di komik strip nanti. Itu sih sebagai gambaran adik-adik semua di khususnya lomba komik strip. Mudah-mudahan mulai tergambar ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Belva. Sama-sama, Melva. Terima kasih Kak Terima kasih, Julian. Kak Julian. Insight masukannya. Ada lagi dari yang lain? Dari Alifi SMAN 35 Jakarta, Ibu. Silakan, Alifi. Selamat siang, apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar? Oke, terdengar jelas. Silakan. Terdengar. Oke, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa menyalakan kamera saya. Ini saya lagi di luar. Saya ingin bertanya untuk pidato bahasa Inggris, Kak. Untuk naskah yang diberikan itu ketika kita tampil itu apakah harus membaca sesuai skrip atau ada boleh improvisasinya, Kak? Itu saya untuk pertanyaan saya. Kalau untuk improv, silakan diperkenankan. Yang penting tidak keluar dari lingkup materi yang dibawakan ya. Oke, baik. Maaf Kak, untuk satu pertanyaan lagi Kak. Iya. Kan ini untuk waktu tampilnya kan sekitar 10 menit ya Kak ya. Untuk naskahnya itu tadi yang dibilang tadi wordnya itu spacingnya 1,5, ukurannya 12 itu kira-kira teksnya itu bebas asalkan 12 menit atau asalkan 10 menit itu ya Kak. Jadi panjangnya itu tidak ada batasnya. Betul. Jadi nanti peserta kan concernnya atau fokus pada waktu selama durasinya masih memungkinkan di area 10 menit itu dipersilakan. Kalian bisa mengeksplor tulisan pidato dengan model yang seperti apa. Yang penting kan kalau pidato sifatnya lebih formal ya. Tapi harus diperhatikan untuk waktu panjang pendek pidato itu tentunya akan berdampak pada penyelesaian waktu saat pelaksanaan lomba. Dan waktu itu nanti kami akan panitia akan bersama-sama menginformasikan kepada para peserta jika misalnya waktunya sudah setengah jalan, itu nanti kita akan sediakan lampu untuk menginformasikan kepada peserta. Tanda mulai akan berwarna hijau, tanda setengah jalan itu akan berwarna kuning, dan ketika sudah 10 menit itu kita akan nyalakan lampu berwarna merah untuk peserta lihat kira-kira durasi waktu yang disampaikan sudah berapa lama. Begitu ya. Baik Kak, terima kasih untuk saya. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Dari Fadinda Arafa dari SMKN 2, silahkan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang, saya dari Padinda Rafa dari SMK Negeri 2 Jakarta. Saya ingin menanyakan untuk kehadiran yang English speech itu waktunya kapan ya? Tanggal 12 Agustus jam 8 pagi di Sudin Perpustakaan Kearsipan Jakarta Pusat. Sudah tahu areanya ya? Ya, sudah. Adik-adik semua untuk area perpustakaan Jakarta Pusat kita ada Tanah Abang, Jalan Tanah Abang 1, Kebon Jahe, Jakarta Pusat, dekat dengan area Wali Kota Jakarta Pusat, dekat dengan Museum Prasasti KONI. Jadi harap sudah dipersiapkan terkait dengan area, lokasi, jangan sampai salah waktu, jangan sampai salah lokasi, karena penyelenggaraan Hanjaba kita ada di 2 area, yaitu ada di Wali Kota dan ada juga yang di Sudin Pusip Jakarta Pusat. Jadi harap diperhatikan untuk para peserta lomba khususnya. Demikian. Ya, Sudah terima kasih. terjawab. Terima Ya, sudah. kasih. Terima Ada lagi yang kasih. lain? Oh, tadi saya juga lihat di kolom chat ada yang menanyakan apakah lomba untuk fotografi sudah ditutup atau sudah penuh. Kalau per hari ini kuota masih
belum terpenuhi. Jadi silakan dicek secara berkala untuk link Bitly-nya. Apakah masih bisa diklik atau tidak. Kalau masih bisa diklik artinya kuota masih dimungkinkan untuk penambahan. Tapi sebagai informasi, perwakilan dari masing-masing sekolah hanya satu siswa ya Bapak Ibu. Untuk lomba fotografi. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Dari SMP N71, Aninda Hairani, Ibu silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin menanyakan tentang proses pembuatan lomba pantun. Saat proses membuat pantun, apakah meja disediakan dari lokasi atau peserta lomba pantun diharapkan membawa meja belajar sendiri? Cukup sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Kritis sekali. Ya, kalau untuk yang lomba pantun, pelaksanaannya itu di kantor kami, di Sudin Putib Jakarta Pusat. Jadi meja disediakan oleh kami. Di lantai 2 layanan ruang anak nanti akan ada meja untuk masing-masing peserta. Jadi silakan peserta hanya tinggal membawa alat tulisnya saja, karena kertas dan meja sudah disediakan oleh kami. Demikian ya. Ada lagi yang lain? Oke, terima kasih Ibu. Lanjut dari Kak Renina Zahra Alkanza SMP 78. Silakan Kak Renina. Oke. Assalamualaikum. Saya izin bertanya, untuk lomba pantun, apakah nanti satu tema untuk dua pantun atau dua tema untuk dua pantun? Dan apakah nanti diperkenankan untuk membawa tip X atau correction tape? Terima kasih. Oke. Terima kasih Kak Renina. Kayaknya nggak asing nih sama Kak Renina. Sekarang sudah SMP ternyata. Oke. Sekarang ikut lomba pantun ya. Untuk lomba pantun itu nanti satu tema, dua pantun. Dan jika ada kesalahan silakan dicoret saja. Ya. Oh ya Bu, Em, kalau misalkan dicoret, apakah nanti boleh ada tambahan kertas? Tambahan kertas apa maksudnya? Kan kita mencoret-coret kertas untuk merapikannya kembali, apakah kita boleh meminta kertas tambahan? Nah, itu kan sebetulnya pasti bisa dipercaya bolak-balik ya. Jadi kalau misalnya ternyata di halaman pertama ternyata ada kesalahan, ya silakan saja dibaiki dulu, dipastikan dulu, difixkan dulu di halaman depan. Nanti kalau misalnya penyempurnaannya yang sudah fix, yang sudah oke, itu bisa di halaman belakangnya. Jadi nanti nama jelas dan keterangannya, informasi sekolah, namanya siswa, itu dituliskan di kertas yang sudah pantunnya fix, di kertas yang sama, gitu. Sudah Baik, cukup terima jelas? kasih. Sudah, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Renina. Sudah SMP ternyata sekarang ya. Iya, nggak asing ya Bu. Iya, nggak asing. Ini perwakilan kami di tingkat provinsi sampai tingkat nasional nih untuk bertutur. Kayaknya harusnya ini ya, kasih testimoni ya, semangat dan motivasi untuk teman-teman semua juga yang mau ikut lomba yang sama atau bahkan rangkaian lomba yang lain. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Dari Kanza Ini juga Anindita. sudah 15.45 ya. Ya. Silakan yang lain untuk Kanza pertanyaannya. Anindita, silakan. Semuanya, saya orang tua dari Aleta, dari SDN Mangga 2 Selatan 01. Tadi sebelumnya sempat ada yang bertanya, untuk lomba menggambar dan mewarnai, apakah boleh menggunakan spidol atau tidak? Yang saya ingin tanyakan, eh, pada saat finishing atau eh, penebalan gambar, apakah boleh menggunakan spidol atau pensil kaca?
Mungkin itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Terima kasih Ibu. Untuk lomba menggambar mewarnai, sesuai dengan kesepakatan kami dengan juri, yang diperbolehkan hanya krayon dan pensil warna Ibu. Jadi nanti yang dibawa untuk alatnya hanya dua itu saja. Oh, Dipilih silakan salah satu. Untuk maaf Ibu, krayon atau pensil untuk warna. mewarnai kan pakai krayon atau pensil warna. Yang saya maksud untuk penebalan gambarnya. Jadi apa ya? Biasanya itu penebalan gambar yang kayak bentuk orang itu kan pakai pensil kaca atau spidol gitu loh Bu, bukan bukan mewarnainya. Jadi penebalan gambar, finishing. Apa ya maksudnya? Itu jadi penebalan gambarnya Bu. Kalau kemarin dari apa yang kami simak dari keputusan juri, eh, juri hanya menotis itu. Barangkali mungkin ada juri lomba menggambar mewarnai di sini untuk memastikan kembali apakah untuk proses penebalan boleh menggunakan pensil kaca atau spidol atau baik itu menggambar maupun penebalannya hanya diperbolehkan dengan krayon atau pensil warna. Silakan Bapak Ibu juri yang terutama di lomba menggambar mewarnai apa ada di ruangan Zoom ini? Halo, selamat siang. Iya, selamat siang. Iya, jika untuk penebalan gambar, maksudnya untuk kontur garis-garisnya itu tetap mengacu pada pensil warna dan juga krayon ya. Jadi mungkin untuk yang lebih kecil, detail itu pakainya cukup di pensil warna saja. Baik, sudah cukup jelas, Bapak Ibu. Eh, izin bertanya, Ibu, mohon maaf Ya, dari SDN 07 Cempaka Putih Barat. Kalau untuk pensil kaca itu kan udah di dalam lingkupnya isi krayon ya kategori peralatan. Apakah pensil kaca itu tidak bisa untuk penebalan? Karena kalau misalnya gambar hanya pensil aja dan ketutup krayon itu kan gambarnya nggak kelihatan seperti itu sih Ibu. Oh, Apa ini bisa ya Mas. pensil kaca yang di krayon itu kan ada Pak untuk apa supaya gambarnya itu karena kalau gambar dengan pensil itu nanti pas dikasih krayon kan gambarnya itu eh, pembatasnya nggak kelihatan seperti itu sih Pak. Mau bertanya izin seperti itu aja sih Pak. Itu gimana ya Pak? Oh iya, biasanya kalau yang di krayon kan ada yang kayak apa ya, buat ngerok itu ya, kayak bahan metal itu biasanya ya untuk bikin efek-efek tuh bisa sih masih diperbolehkan karena masih apa bagiannya dari krayon. Jadi, Iya, baik. Terima kasih informasinya Bapak. Bu, masih ke mute. Ya, ya. Bentar. Terima kasih sorry. informasinya. Ya baik, sudah cukup Untuk jelas ya penebalan Ibu garis pakai atas pakai krayon juga ya Pak ya. jawaban dari perwakilan juri. Iya. Kenapa Ibu, Ibu dari Kanzah ada yang ya, Maksudnya tadi silakan. kan penebalan garis-garis bisa pakai krayon. Sama atau enggak kan yang di, di apa di krayon itu ada yang memang kayak pensil tebal itu ya, 8B atau 6B itu. oh iya, jadi misal kayak masih pensil tuh ya masih kategori pensil juga, jadi pensil warna, pensil itu mah tetap dipakai juga tidak apa-apa. Jadi ada yang hitam itu kan ada beberapa ketebalan ya, itu juga bisa dipakai karena dari pensil warna kan beragam warna juga ada yang soft, ada yang bold kayak gitu juga. Jadi bisa dipakai silahkan. Ya, Terima kasih. terima kasih. Terima kasih Ibu. Selanjutnya dari SDF Dimas Advent sudah 4 BNI. ditambahkan informasinya. Sudah cukup jelas, Ibu. Oke.
Baik. Yang lain ada lagi? Terima kasih Mas Dimas. Dari SDS Advent 4 Ben Hill, silakan Ibu. Silakan Ibu. Baik, selamat sore Ibu-ibu. Selamat sore Ibu. Saya dari SDS Advent 4 Ben Hill. Mau meneruskan pertanyaan dari Ibu yang sebelumnya saja. Berarti hanya boleh untuk penebalan hanya boleh pensil warna dan krayon ya Pak ya, Ibu. Berarti kalau untuk kalau pensil dengan yang penghapus begitu nggak boleh dihapus pakai penghapus. Itu yang pertama. Lalu yang berikutnya, em, berarti ini untuk lomba range SD antara kelas 1 sampai kelas 6 ya, Bu? Disatukan semua. Apakah betul demikian? Lalu yang berikutnya, sama dengan pertanyaan adik yang tadi sebelumnya, untuk penggunaan kertas. Tadi kan kita menggunakan kertas A3, ukuran A3 maksud saya. Tapi dengan ketebalan yang berapa? Apakah sama dengan yang apa itu tadi yang sebelumnya yang 200 gram atau untuk menggambar mewarnai menggunakan yang tebalnya berapa? Kasih. Terima kasih Ibu. Untuk balak sama si lomba komik Ibu tebalannya 200 gram. Jadi silakan dipertimbangkan kira-kira nanti mau modelnya seperti apa ya untuk yang menggambar mewarnainya. Terus apa lagi tadi? Sudah ya? Apa Kalau namanya pensil yang untuk bisa dihapus itu bentuk seperti apa ya Bu? Tapi itu masih kategori pensil warna. Base-nya tuh masih pensil. ya makanya maksud saya apakah pensil warna yang berwarna-warni seperti tadi Bapak bilang atau pensil biasa yang bisa dihapus itu bisa juga atau tidak? Oh iya, basicnya kan tetap pensil ya, jadi boleh aja silakan. Karena pensil warna itu misal keliru atau mau ditipiskan dengan penghapus itu juga masih bisa ya. Jadi nggak apa-apa. Pensil biasa masih boleh ya Pak? Iya, boleh, Nah, silakan. tuh. Lalu berikutnya Jelas ya Bu? range. Iya Bu, range Ya. untuk perlombaannya berarti SD dari kelas 1 sampai kelas 6 ya Bu ya? Oh, untuk range usia di lomba menggambar mewarnai itu 1 sampai 3 Ibu. Oh, Oke. kelas 1 SD sampai kelas 3 SD gitu ya Bu? Iya, betul 1 sampai 3 SD untuk lomba menggambar mewarnai. Kalau untuk lomba bertutur dan lomba puisi itu 4 sampai 6. Oke, baik. Makasih Bu, Bapak. Demikian. Sudah jelas ya Bu? Berarti yang jenisnya masih pensil itu diperkenankan. Silakan. Karena basicnya adalah pensil warna dan krayon yang diperkenankan. Begitu ya Mas Dimas ya? Iya, betul. Oke. Baik, mudah-mudahan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu semua yang lainnya. Ada lagi Bapak Ibu? Saya Ibu terima mohon adik. izin saya bertanya lagi, Bu. Dari mana Ya. Ibu? Dari SDN Paseban 05, Bu. Oh ya, silakan. Iya, Ibu, saya izin bertanya yang menggambar dan mewarnai tadi untuk apa berarti buku gambarnya itu bawa sendiri dan ukuran Jangan A3 ini. A3 200 gram berarti ya ketebalannya. Oke. Untuk ya baik, terima kasih. Itu sebetulnya sudah disampaikan sebelumnya Ibu, kalau untuk alat bahan seperti meja, perlengkapan menggambar seperti krayon, pensil warna, itu dibawa oleh peserta. Panitia hanya menyediakan kertas kosong ukuran A3 setebal 200 gram untuk lomba menggambar mewarnai dan lomba komik. Jadi kertasnya disediakan oleh panitia Ibu. Oh, berarti anak-anak hanya bawa krayon, pensil warna, pensil biasa, 2B sama penghapus gitu ya, Bu? Ya, meja lipat juga ya Meja Bu, lipat jangan ya. lupa. Dan kalau mau ada bawa tisu, bawa lak, kan semua Bawa penggaris boleh ya, Bu ya? boleh. Baik, Ibu, terima kasih. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Oke, terima kasih Ibu. Oke, terima kasih. Oh ya, Ibu, di kolom chat ada yang bertanya, apakah yang datang itu hanya guru pendamping saja atau boleh bersama orang tua? Oke, untuk pendamping yang akan nantinya mendampingi peserta lomba, itu yang diperkenankan adalah 1 peserta lomba dengan 1 guru pendamping ya Bapak Ibu.
Jadi nanti peserta yang ikut lomba didampingi oleh satu guru pendamping yang berasal dari sekolah yang sama. Demikian sudah cukup jelas Bapak Ibu? Oke, sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Berarti yang hanya boleh datang itu bersama guru pendamping ya Ibu. Satu peserta dan bersama Betul. guru pendamping. Peserta datang dengan guru pendamping. Oke. Tidak dengan orang tuanya ya Bapak Ibu. Jadi hanya dengan guru pendamping dari masing-masing sekolah sesuai dengan sekolah masing-masing. Demikian Bapak Ibu. Dan kami hanya menyediakan snack untuk peserta dan untuk satu orang guru pendamping Bapak Ibu. Jadi harap dipersiapkan anak-anaknya atau peserta-peserta yang akan ikut lomba sudah siap sarapan pagi dari rumah, sudah penuh, sudah apa namanya, siap untuk mengikuti lomba. Sehingga nanti pada saat pelaksanaan lomba, kebutuhan-kebutuhan anak terkait dengan makan dan lain sebagainya itu sudah dipenuhi dari rumah. Begitu ya Bapak Ibu, supaya nanti juga bisa berjalan dengan lancar kegiatannya. Untuk jadwal lomba sudah kami sampaikan sebelumnya, kami ingatkan kembali pelaksanaannya di tanggal 12 dan 13 Agustus untuk lomba dan apresiasinya akan di tanggal 14 Agustus. Untuk Selasa 12 Agustus 2025, lomba yang akan dilaksanakan yaitu lomba menggambar dan mewarnai serta lomba membuat komik strip yang dilakukan di Ruang Serbaguna Utama Wali Kota Jakarta Pusat. Untuk lomba pidato bahasa Inggris dan lomba fotografi akan di Sudin Pusip Jakarta Pusat di tanggal yang sama di Selasa 12 Agustus 2025. Jadi ada 4 mata lomba. Di hari Rabu tanggal 13 Agustus ada 3 mata lomba yaitu membaca puisi, membuat pantun, dan lomba bertutur. Demikian Bapak Ibu, untuk rundown nanti akan kami informasikan di grup masing-masing sesuai dengan panitia pokjanya masing-masing. Masih ada yang belum jelas? Mungkin ada pertanyaan yang belum dijawab melalui kolom chat, Mbak Rifa? Sudah cukup jelas Sudah semuanya, cukup, Bapak Mbak Ibu. Ibu. Nanti materi technical meeting ini juga bisa diunduh di link sesuai dengan informasi yang terakhir tadi kita sampaikan. Dan kita kirimkan juga saja deh di kolom chat ya. Ya, betul. Untuk materi, untuk ronde nanti akan dikirimkan melalui grup masing-masing lomba. Akan disiarkan oleh PJ masing-masingnya ya, Bapak Ibu. Oke, sepertinya sudah. Materi juga sudah kami kirimkan ya di kolom chat Bapak Ibu. Silahkan bisa diunduh oleh masing-masing peserta. Untuk peserta, pakaian yang digunakan peserta di semua lomba yaitu seragam sekolah atau batik sekolah ya Bapak Ibu. Jadi harap diperhatikan, semua peserta lomba di mata lomba apapun, pakaian yang digunakan peserta adalah seragam sekolah atau batik sekolah. Sudah cukup jelas Bapak Ibu? Permisi, satu lagi boleh tanya? Silakan. Oke, silakan. Apakah anak-anak diperkenankan membawa alat komunikasi? Halo? Ini untuk kategori usia Lomba. Oh, lomba komik strip. lomba komik strip. Sebetulnya alat komunikasi silakan saja dibawa, yang penting bertanggung jawab terhadap alat komunikasi masing-masing dan tidak diperkenankan untuk dipakai saat pelaksanaan lomba. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Pada yang ingin bertanya kembali, sepertinya sudah tidak ada ya Ibu ya, sudah dijawab. Di pada kolom chat juga sudah dijawab oleh tim kami. Oke. Oh, ini ada pertanyaan juga dari Bu Riang ya. Tadi maaf di awal diinfokan untuk lomba bertutur diperbolehkan memakai kostum, namun Oh, untuk bercerita ya Ibu bertutur. Diperbolehkan memakai kostum, namun materi itu di materi memakai kostum tetapi diwajibkan memakai batik sekolah. Itu bagaimana Ibu? untuk lomba bertutur yang diperkenankan adalah membawa alat peraga pendukung Bapak Ibu. Tapi untuk pakaian
hanya menggunakan pakaian seragam sekolah atau batik sekolah. Bukan kostum, bukan kostum ya Bapak Ibu ya, tapi Ya. seragam sekolah atau batik sekolah. Yang diperkenankan adalah membawa alat peraga pendukung. Tapi itu disiapkan secara mandiri oleh masing-masing peserta jika ada yang ingin membawa alat peraga pendukung. Demikian Bapak Ibu, semoga sudah cukup jelas. Assalamualaikum Ibu. Ya, Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Ibu ingin bertanya Bu mengenai lomba puisi Bu. Berarti sama seperti lomba pidato ya Bu. Boleh anaknya membawa teksnya ya Bu ya ke depan ya Bu ya. Terima kasih. Boleh Ya, ya Ibu Ibu ya? izin. Kalau untuk lomba puisi, karena memang lomba membacakan puisi, jadi puisinya silakan dibawa Ibu. Kalau untuk lomba pidato, hanya membawa kisi-kisi saja, macam cue card. Kisi-kisi, tapi tidak keseluruhan isi pidato. Untuk yang ya, pidato bahasa Inggris. Yang dibawa untuk tampil bukan keseluruhan isi pidato, tapi hanya kisi-kisi saja. Tapi untuk lomba puisi, silakan membawa puisinya, karena ini adalah lomba membacakan puisi. Sekian ya Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih. Ada lagi? Ada yang ingin ditanyakan kembali? Boleh langsung. Apakah juri lomba komik strip masih ada di room Zoom? Masih, Bu. Oke. Oh iya, ini ada yang tanya di kolom chat, Kak Kak. Julian. Apakah untuk komik strip harus berwarna? Seperti apa, Tadi Kak? saya udah lihat dan udah dijawab Oh sama ya, oke. saya. Oke. Bagusnya jawabannya benar, sesuai yang hasil yang diinginkan oleh peserta. Tidak apa-apa. Oke. Terjawab ya. Iya. Berarti bebas Silakan. aja ya. Oke, sepertinya sudah tidak ada yang ditanyakan kembali, Ibu. Di kolom chat juga sudah kami jawab, tim kami sudah jawab. Oke, sepertinya Oke, baik. Sudah aman ya. Mudah-mudahan semua pertanyaan-pertanyaan sudah terjawab. Jika ada hal-hal teknis lainnya yang perlu dikonfirmasi kembali atau nanti informasinya juga akan disampaikan melalui grup masing-masing peserta. Ya, Bapak Ibu semua ya. Dan materi ini juga sudah dikirimkan melalui kolom chat. Silakan diunduh untuk dibaca-baca ulang sekaligus informasi-informasi terkait dengan persiapan lomba di Hanjaban nanti tanggal 12 sampai 13 Agustus. Dan apresiasi di tanggal 14 Agustus. Demikian Bapak Ibu. Kalau permisi, maaf, ini ada Aisyah tadi nanya, katanya belum dijawab. Boleh sebentar? Oh ya, silakan Eh, Aisyah. Ini nanya lomba komik strip bisa ditambah gambar objek di luar 4 panel. Eh, Kalau cuma buat hiasan sih nggak apa-apa, tapi jangan sampai berpengaruh terhadap cerita ya. Jadi kalau bisa plotnya itu selesai dalam 4 panel, itu aja. Itu aja Aisyah ya, sudah cukup jelas. Oke, baik. Mudah-mudahan sudah cukup jelas ya jawaban Iya. dari juri. Oke, sudah jelas sepertinya. Terima kasih Kak, sama-sama Aisyah. Terima Baik, kasih Bapak juri Ibu. sudah membantu. Oke, terima kasih semua. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada para dewan juri yang sudah hadir pada siang hari ini sampai dengan sore hari untuk membantu teknis kami. Terima kasih banyak kami ucapkan. Terima kasih juga kepada para kepala sekolah dan para bapak, ibu, dan para orang tua, para peserta yang sudah hadir dalam rapat teknis di sore hari ini. Terima kasih sekali atensinya sampai sore hari ini. Mudah-mudahan pelaksanaan kegiatan Hanjaba 2025 di Jakarta Pusat berjalan dengan lancar. Kalian juga diberikan kesehatan supaya bisa melaksanakan perlombaan dengan baik, dengan hasil yang maksimal dan sesuai dengan harapan kita bersama. Sekali lagi kami mewakili dari segenap tim Sudin Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Pusat mengucapkan terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, salam lima. Terima kasih. Sampai Waalaikumsalam jumpa. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Bu Oke. Imei, dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya mengucapkan pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih dan sampai jumpa di Hanjaba tanggal 12 sampai tanggal 14 nanti. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.